Oke ya, sebentar saya inikan dulu. Oke, baik. Nah, kuliah ini arsitektur komputer lanjut gitu ya, dan nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya baik di chat atau ngacung atau ngomong ya, bisa segala macam. Nah, secara berkala boleh off cam, nanti on cam. Tapi ini yang diminta tuh sekarang on cam ya, tapi nanti saya paham ya. Jadi nanti kadang-kadang bandwidth-nya kurang, ya matiin dulu, nanti on lagi. Ini untuk menunjukkan apakah Anda masih tune in dengan apa yang saya ceritakan. Kalau di kelas kan bisa kelihatan ya, apakah mahasiswanya pusing atau apa, kan saya bisa lihat, oh ini pusing. Berarti saya harus jelasin dengan kayak gini ya. Dan karena kelasnya kecil, oke lah. Jadi ini kita bisa lebih interaktif ya. Nah, itu ya. Ini. Nah, baik. Nah, sekarang kita mulai dulu sedikit ya dengan, bentar ini dulu. Belum apa-apa assignment. Wah, ini kok assignment Pak? Kita balik dulu ya, berarti kita mulai dari awal dulu. Ini karena saya lihat tadi latar belakangnya beda-beda ya, kita mulai dulu ya dari sebetulnya kita mundur dulu nih, arsitektur sistem komputer, nggak pakai lanjutnya dulu ya. Jadi kita masih yang basic-nya dulu, sebelum advance kita pakai yang basic dulu. Oke, sebetulnya kita perlu lebih jelas dulu ya yang mau kita lakukan apa nih, kenapa kita maunya advance segala macam, tapi kita lihat dulu basic system of computer. Fungsi dari sebuah komputer itu sebetulnya adalah menerima input, receive input ya. Jadi dari external world apapun bentuknya kita terima informasi, kemudian kita memproses information ya. Prosesnya biasanya terkait dengan arithmetic atau logical ya, dan memproduce output. Ya, memproduce output. Apakah itu dikirimkan ke layar, dikirimkan macam-macam ya, ke jaringan atau apa, pokoknya pada prinsipnya communicate to the outside world dari si komputer itu sendiri, ya. Dan kemungkinan dia juga akan menyimpan informasi ya, move and store information in memory. Jadi kalau kita lihat sebuah sistem komputer itu mungkin seperti ini ya bentuk umumnya gitu. Jadi ada input device, apapun itu input device, kemudian masuk ke dalam, maka kita proses sehingga dia menghasilkan sesuatu dan akhirnya dia di-output-kan, dikirimkan ke luar. Baik itu ditampilkan, dicetak, dibunyikan atau apapun ya. Jadi ininya segitu ya. Nah, di dalam sistem ini pun nanti dia akan berinteraksi dengan memori. Berbagai macam bentuk memorinya adalah RAM, ROM dan lain sebagainya. Tapi ini adalah mekanisme untuk dia melakukan pemrosesan. Data masuk, mungkin kemungkinan disimpan dalam memori dulu ya, kemudian diproses secara berkala, atau data masuk langsung real time diproses meskipun dia harus masuk memori dulu sebentar saja gitu ya. Nah, dan kemudian ada kalanya nih kita harus simpan datanya ini dalam sebuah storage device ya, mau ini dia bentuknya eksternal ataupun internal pada sistem, tapi umumnya dia kita anggap sebagai kalau anggap dari sebuah sistem komputer dia sesuatu perangkat yang eksternal. Zaman dahulu kalau kita bilang sistem komputer ya cuma ini aja gitu ya. Cuma sekarang kita ditambahkan lagi, kalau zaman sekarang kita ada communication device. Jadi kita bisa juga berkomunikasi ini keluar, baik itu melalui apapun ya, Ethernet lah, serial lah, Bluetooth lah, LoRa lah, segala macam ya, ini bisa kita kembangkan ke luar ya. Ini adalah satu sistem yang sederhana. Nah, mari kita bahas dulu sebetulnya yang kalau kita definisi arsitektur sistem komputer. Jadi definisi arsitektur itu apa sebetulnya? Ada yang tahu? Silakan yang mau ini komentar. Di sini karena free for all ya. Nanti kalau Anda lagi sidang tuh ditanya, arsitektur gini, arsitektur itu apa? Biasanya kata yang sering dia boost tuh arsitektur sistem, sistem apa yang Anda maksud dengan sistem gitu ya? Sistem informasi, sistem itu apa? Ah, bingung. Nah, sekarang kita definisikan. Arsitektur apapun, arsitektur sebuah sistem, arsitektur komputer, arsitektur ekonomi Indonesia, arsitektur apa. Jadi sebenarnya arsitektur itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang mau komentar arsitektur itu apa? Silahkan. Definisinya apa ya arsitektur teh? Apalagi nanti kalau yang Anda yang ngambil S3, wah ini ditanya, ini bisa 1 jam ini duluan ya. 1 jam itu kita ngurusin masalah arsitektur aja tuh, pertanyaan dari dosen penguji, arsitektur itu apa? Menurut kamu apa arsitekturnya? Dan berapa jenis arsitektur? Wah itu udah bisa keringat dingin dulu deh. Jadi arsitektur menurut Anda apa arsitektur? Ini baru ada yang masuk satu, nggak apa-apa. Kita lihat nggak apa-apa ya. Jadi arsitektur menurut Anda apa? Ayo. Boleh izin menjawab, Bro? Boleh dong, silakan.
Kalau menurut saya, arsitektur itu merupakan struktur pengoperasian dasar dari komputer itu sendiri, Bro. Struktur. Nah, pertanyaan selanjutnya, struktur itu apa? Struktur itu bagian-bagian yang nantinya akan sebagai penyusun gitu. Bagian mana yang penyusun. Ya. Hampir benar, hampir benar. Udah kebayang ya, tapi ini struktur. Apalagi ada lagi. Sok, silakan yang lainnya. First a time bagus. Yang lain silakan. Coba aja. Ya, silakan. Apa sih itu arsitektur? Ini sering loh di ini arsitektur apa, dan banyak mahasiswa yang nggak tahu. Jangankan mahasiswa, dosen juga belum tentu tahu itu. Saya mikir lama nih soal arsitektur nih, karena sering bolak-balik arsitektur. Arsitektur keamanan. Nah, bingung lah, keamanan jaringan. Apa itu arsitektur keamanan jaringan ya? Arsitekturnya apa? Jadi saya juga bingung arsitekturnya apa. Maka arsitektur ekonomi Indonesia. Arsitektur. Ada yang tahu? Rancangan. Iya, rancangan itu apa? Digedar terus ya rancangan tuh. Sampai harus jelas. Jadi orang bilang, ya, enggak. Kita kalau saya bilang rancangan itu apa gitu. Wah, ini jadi harus jelas lagi gitu ya. Nanti ini Ashraf ini nggak tahu manggilnya apa, Ashraf atau Gary, sekali-sekali on cam ya, karena kita kalau dia kalau keharusan sekarang sih on cam ya, tapi saya paham ada bandwidth segala macam ya. Kalau bandwidthnya nggak masalah on cam ya, gitu. Supaya saya bisa tahu mahasiswanya ngerti atau enggak gitu maksudnya gitu. Kalau kelihatan mahasiswanya suram, majaknya kan nggak ngerti, berarti saya harus jelaskan lagi. Gitu. Nggak ada ya, nggak ada yang berani lagi. Ayo rancangan, belum, rancangan masih terlalu umum gitu. Lagi bingung. Jadi arsitektur komputer itu ada berapa? Bingung juga. Ada berapa ya? Kan nggak tahu Pak. Lah arsitekturnya apa gitu kan ya? Nah, jadi kalau ini definisi saya, karena nyari-nyari tempat lain nggak ada, ya yang mirip-mirip ya. Nah, mirip tadi sebetulnya. Arsitektur itu ya bisa kita ada dua modul, komponen, tadi disebut struktur, elemen ya itu satunya, dan interaksi antar si komponen ini terus. Jadi kalau kita di dalam arsitek itu ya, kalau dalam diagram arsitek teman-teman kita yang gambar arsitek, itu apa sih? Modul, komponen, elemennya? Oh mungkin ruangan kalau dia. Ada ruangan ini ruangan tamu, garasi, ada dapur, ada pantry, ada kamar tidur. Itu yang dia sebut modul-modulnya atau komponen-komponen. Interaksinya gimana? Oh ini ditaruhnya sebelah sini, ini ngomong sama ini, nanti orang lewat jalurnya sini. Itu arsitektur itu. Kita, oh tadi kalau kita lihat gambar yang ini kan tadi kan ya. Nah ini kan modul-modulnya ini tuh. Ada modul CPU, modul apa, dan berinteraksi antarnya. Kenapa input device nggak langsung ngomong sama storage device? Nggak ada itu kan ya, input langsung masuk storage. Ntar dulu itu mah nggak bagian dari ini. Nah inilah ya. Tapi Pak, misalnya CPU-nya ada 7, berarti arsitekturnya beda tuh. Modulnya ada modul CPU 7. Jadi yang kita sebut arsitektur itu adalah modul, komponen, struktur tadi, struktur dan lain sebagainya, dan interaksi antaranya. Ya. Karena interaksinya ini juga penting ya. Karena untuk menunjukkan bahwa ini, communication itu nggak langsung ngomong ke memori, dia harus lewat CPU. Oh, communication device ini nggak langsung ke storage. Oh, dia bentuknya kayak gini. Jadi, arsitektur itu adalah modul, komponen, elemen, struktur, dan interaksi di antara mereka. Ya, gitu. Apapun kita, misalnya kita punya software, software-nya juga ada arsitekturnya juga kan, arsitektur ini bagian Q, ini bagian apa juga sama itu modul-modulnya tuh. Dan masing-masing itu nanti antar berinteraksi, ini modul loginnya, modul apa. Jadi arsitekturnya apa? Oh kayak gini arsitekturnya. Maka kita bisa bicara seperti itu. Arsitektur. Satu lagi yang sering di-abuse juga adalah model ya nanti. Model itu apa? Wah, model. Ini modelnya gini. Maksudnya model apa? Kalau di dalam kacamata saya, di dalam kepala saya model itu sekarang makanan itu Palembang. Model bagi orang Palembang tahu tuh model tuh ya yang kayak bukan empek-empek aja tapi model. Oh, model itu apa gitu ya. Kalau di dunia fashion lain lagi, model tuh super model gitu kan. Oh, model super model gitu ya. Kalau orang senang Lego beda lagi model. Oh, tapi itu sama ya, itu juga gitu ya. Model itu apa jadi? Ya jadi ini kalau arsitektur ada lagi. Nah, inilah kenapa kita bicara tentang komputer, arsitektur sistem komputer. Memangnya ada beda-beda? Oh, ternyata beda-beda arsitekturnya ya. Berarti ada modul-modulnya yang kita bisa pecahkan dan kemudian kita komposkan ya kayak Lego, ini pasang, ini pasang, ini pasang, ini pasang, ini gitu. Tapi kan ada juga yang nggak langsung ngomong, misalnya dari input, ada nggak arsitektur input ke output?
Ya mungkin buffer aja tuh Pak, input output nggak diapa-apain, disambungin aja. Oh ya ini arsitektur buffer gitu Pak. Oh iya, iya oke ya. Berarti itu bukan komputer tapi ya arsitektur sebuah elektronik ya, device. Buffer. Oh iya iya oke. Bisa ya. Kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, komponen dan interaksi di antaranya. Jadi kita memikirkan. Nah, eh, sistem komputer ini kan ternyata pendekatannya beda-beda ya, beda-beda semuanya. Modul dan komputer. Nah, kalau gitu modul terkecilnya apa dari sebuah sistem komputer itu tadi? Nah, maka kita bilang yang higher levelnya itu adalah ini, modul-modulnya itu adalah ini. Komponen-komponen, komponen input, komponen apa. Bentuknya gimana input? Ya, macam-macam. Input bisa keyboard, input bisa mouse, input bisa touchpen, input bisa sensor, input bisa, pokoknya input ya, kita bilang ini modul input nih, apapun bentuknya. Nah, nanti dalam input juga kita bisa definisikan lagi ya, bisa arsitektur inputnya gimana. Oh, kalau kita pengen apa sih istilahnya, istilahnya nanti ada buffering, inputnya banyak, oh kita buatkan queue. Oh oke, berarti nanti dalam inputnya pun ada queue-nya gitu ya. Jadi oh oke ya, dalam input bisa pakai queue, berarti arsitekturnya mengandung queue misalnya. Oh begitu ya, oh ya. Jadi ini juga ini seperti ini umumnya, tapi kita bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Ya, jadi ini, nah inilah sebabnya kenapa kita bicara tentang arsitektur ya, modul komponen. Nah, kalau dari modul utama dari sebuah katakanlah tadi ya, sebuah eh, modul ini arsitektur, orang arsitek jurusan arsitek yang gambar-gambar itu. Ya modulnya apa? Oh, tadi Pak ruangan-ruangan, karena bisa jadi kantor nggak ada kamar tidur. Ada pantry, tapi dia ada front desk ya, front desk. Rumah nggak ada front desk, ruang tamu adanya gitu ya. Jadi modulnya dia ruang tamu gitu-gitu ya. Jadi kita pasang ruang tamu, habis ruang tamu kita kasih garasi, baru kamu nggak masuk akal. Jadi mobil masuknya dari mana? Ruang tamu dulu Pak. Wah nggak masuk akal ini. Berarti desainnya kan nggak benar kan, arsitektur. Ini nggak ngarang arsitekturnya kayak gini. Ya ini ya berarti dia tidak benar sebagai desainer ya. Sama kita juga tadi ngedesainer apa nggak beres ya. Jadi kita komponen-komponennya harus kita paham. Nah hebatnya kalau kita orang yang berlatar belakang elektro ya, itu karena kita menggunakan rangkaian, biasanya modularitas itu lebih cepat dipahami. Teman-teman yang software itu seharusnya demikian juga, tapi enggak ya. Tapi karena sangat mudah bagi teman-teman yang latar belakangnya informatika segala macam, itu sangat mudah membuat sesuatu ya, buat modul gitu ya. Sementara kalau orang elektro nggak akan ada yang terjun tuh sampai low level. Biasanya kalau kita punya modul, nggak akan ada yang terjun sampai low level transistor. Malas juga, kita pakai levelnya yang udah atas ya. Kita udah bawa aja. Kita misalnya shift register aja Pak. Bisa pakai komponen elektronika ada transistor. Bisa Pak, tapi itu jauh banget itu Pak. Mendingan saya blok aja Pak gitu ya. Kan gitu ya. Shift register aja. Flip flop aja gitu. Adder aja gitu. Jadi kita sangat ini ya, mengagung-agungkan komponen modul itu, karena bagi kita modul, daripada kita harus terjun ke bawahnya, kita modul aja. Modul yang udah ada kita pakai. Gitu. Ya ini ya. Jadi modul itu bisa sampai lower level sampai high level ya. Jadi ya. Nah, ini main-main ada banyak. Nah, kenapa kok kita banyak arsitekturnya beda-beda? Kenapa kok kita belajar ya arsitektur yang beda? Kan ada satu aja udah selesai. Buat misalnya orang buat rumah ya karena fungsinya beda-beda Pak. Ada rumah untuk kantor, untuk rumah untuk hunian, ruko, segala macam. Mall kan beda-beda. Oh iya benar juga. Kita juga sama mendesain satu komputer ya, satu komputer itu beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Ada yang kita desain misalnya nih paling ini yang paling banyak sekarang dibahas itu adalah masalah misalnya kinerja, speed, performance. Kita pengen buat desain yang paling cepat gitu ya. Atau kita membuat desain juga yang karena kita sekarang lagi banyak mobile ya, battery life-nya yang paling paling irit. Berarti kita mendesain satu sistem ya yang kalau bisa komponennya sedikit, karena kalau banyak tuh boros baterai. Kalau bisa kecepatannya jangan cepat-cepat, karena boros baterai. Nah, jadi ini sekarang kadang ini ya, berlawanan ya, komplementer. Maka kita harus lihat dulu, sebenarnya ini tujuannya kita mendesain ini untuk apa sih ya, untuk lebih fokus ke mananya, ke speed-nya kah, ke battery life-nya juga, ya. Nanti juga sama, kalau kita mendesain itu apakah, memorinya lebih sedikit ya, nanti kita bicara tentang kalau kita bicara programming ya, algoritma itu nanti fokusnya ke arah itu, speed, memori, atau apapun ya. Ya, tapi kita itulah sebabnya kita beda-beda ya. Ada juga arsitekturnya yang beda, ini karena supaya mudah diproduksi ya.
mudah diproduksi, komponen tidak banyak. Itu misalnya kita pertama kali membuat proof of concept sebuah desain, sebuah ideas itu kita bebas. Mau pakainya apa aja bebas ya. Tapi ketika kita mau bilang produksi sebentar dulu. Yang ini pakai komponennya pakai prosesor 64 bit. Sementara yang ini pakai prosesor 8 bit. Yang 4 bit harganya mungkin 150.000, yang 8 bit mungkin harganya 30.000. Oh, jauh banget itu bedanya. Maka sebentar dulu. Tapi arsitekturnya jadi beda. Bentar dulu ya. Berarti kita harus meredesainnya beda gitu ya. Ya, jadi awalnya memang kita bisa membuat prototipe macam-macam, tapi begitu kita bicara tentang production, nah berarti kita mulai komponennya harus dikurangi ya. Oh nggak perlu, yang ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ya. Kehebatan dari sebagai contoh ya dulu Apple komputer yang pertama Apple One ya kemudian menjadi Apple II itu hebatnya itu adalah dari desain rangkaiannya. Jadi desainnya si Wozniak itu sangat jagoan dalam mendesain rangkaian. Jadi dia kalau orang bilang tuh the Mozart of digital design. Ya, jadi dia satukan itu. Kalau dulu, nah ini juga arsitekturnya beda. Kalau dulu memori itu dipisah. Memori untuk layar ini, memori untuk program ini, memori untuk ini. Jadi banyak memori yang tersebar-sebar. Nah, dia dijadikan satu semuanya. Ya, dijadikan satu bank memori, semuanya di situ. Jadi arsitekturnya dia adalah jadi satu semua. Hanya dia bagi-bagi dari address sekian sampai address sekian itu untuk layar, address sekian sampai sekian itu untuk apa ya. Dia buatnya seperti itu. Jadi dia bilang, oh ini dipetakan di memory map gitu, dari segi arsitekturnya begitu. Dengan disederhanakan seperti itu, maka jumlah komponennya berkurang, sangat berkurang sekali. Jadi dulu komputer yang kalau nggak digitukan mungkin komputernya itu segedenya satu meja makan gitu ya. Komputernya satu meja makan. Siapa yang mau pakai komputer satu meja makan? Lah zaman dulu yang penting jalan dulu, Pak. Yang penting kan jalan dulu, Pak. Iya 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 benar jalan dulu oke lah. Tapi nggak akan ada yang mau beli ya komputer segede meja makan gitu. Oke. Nah, kehebatannya dia itu dia mereduksi itu semua sehingga menjadi satu board yang segede ya mungkin 50 kali 50 makin kecil sehingga bentuknya seperti komputer yang sekarang ada gitu. Itu hebatnya si Steve Wozniak ya. Jadi dia menyederhanakan sehingga bisa diproduksi secara massal. Ya, masuk akal diproduksi secara massal. Gitu ya. Dulu juga saya pernah dulu membuat web TV zamannya dulu sekali ini dulu diskusi dengan Polytron segala macam ini zaman mungkin tahun 2000 lah tahun 2000 waktu itu saya membawa komputer dari Amerika mau North American ya mau saya bawa ke sini gitu ya terus kemudian kita mau pasang gitu komputernya dibuat production. Ah sekarang ada pilihan prosesornya pakai apa ya karena kalau prosesor Intel berarti nanti surrounding chipsnya pakai ini prosesor Motorola surrounding chipsnya pakai itu. Itulah sebabnya sekarang Apple berubah jadi prosesor yang berubah kan. Kenapa? Ah, macam-macam alasannya gitu kan ya. Kenapa dia sekarang pakai M1 chipnya sendiri? Nah, itu kan berarti arsitekturnya berubah. Arsitekturnya berubah. Berarti dia mungkin ke arah, nah dia maunya apa? Performance mungkin ya. Sekarang ada lagi nih yang baru lagi nih yang lagi rame. Handphone ya, handphone sebagai contoh nih handphone kita. Handphone kita kebanyakan prosesornya apa? Handphone Anda prosesornya apa? Silakan nyeletuk aja kalau nggak pakai mic nyeletuk gitu aja. Qualcomm, Pak. Qualcomm, apalagi? Tapi Qualcomm apa? Ini Qualcomm nama perusahaannya. Ininya apa? Prosesornya namanya. Snapdragon, Pak. Snapdragon, apalagi? MediaTek. MediaTek itu perusahaannya juga. Prosesornya apa? MediaTek tuh. Helio. Apalagi? Ya. Ada lagi? Ada yang pakai Atom? Kirin, Pak. Kirin Huawei. Kirin Huawei ya ada segala macam ya sekarang. Nah, ini kan sekarang ya handphone ini hebatnya Snapdragon adalah dia ditujukan kepada battery life. Bayangin kalau kita pakai handphone setiap jam harus ngecharge, malas kita beli handphone. Baru jalan ngecharge lagi. Wah, di mana-mana ngecharge malas. Kehebatan handphone ini daripada notebook kita kan kita bisa sehari. Dulu handphone kan sehari ya. Sekarang malah bisa 2 hari ya di charge. Luar biasa. Meskipun rata-rata sehari sekali. Saya sehari sekali nge-charge. Malam saya charge, pagi udah dipakai seharian penuh ya. Berarti bisa 12 jam lebih ya handphone ini. Notebook, nah dipakai, ini kayak notebook saya sekarang udah acak-adut tuh. Sejam udah mati ya. Ya notebook bisa 6 jam udah bahagia, 8 jam. Kalau ini 6 jam bisa handphone, lama baterainya berapa? 6 jam, nggak ada yang mau beli itu. Baterai 6 jam, nggak ada yang itu nggak akan mau. Berarti dia membidik baterainya, bukan performance-nya. Ya. Kalau notebook, performance-nya kita pengen bagus. Tapi baterainya juga dong. Berpikir.
Kalau desktop, desktop kan pakai listrik, nggak perlu itu baterai lah, listrik ya, paling listriknya jangan gede-gede, tapi listrik dia nggak ada concern arsitekturnya mau pakai apa, mau pakai GPU 3 biji, nggak peduli desktop. Begitu ini, berarti kita mikir nih, tar dulu, ya gimana caranya. Nah yang menariknya sekarang, si Qualcomm lari ke notebook. Ya. Notebook yang akan kita buat ini yang nanti notebook merah putih itu salah satunya pakai ARM, pakai ini produknya Snapdragon. Jadi notebook bisa jalan 15 jam. Nah, akan menarik tuh notebook. Bisa kita misalnya kalau dulu ya, misalnya dari Bandung ke Jakarta, saya pagi-pagi berangkat dari Bandung, charge sekali, Jakarta presentasi, kerja segala macam, balik ke Bandung masih bisa baterainya. Nggak habis ya. Kalau sekarang nggak bisa tuh. Di mana saya harus nge-charge dulu kan. Ya gitu. Jadi ini ya. Jadi demikianlah arsitektur berbeda. Kenapa ada ARM, kenapa ada Intel, kenapa ada itu dari segi prosesor ya. Tentu saja ada hal-hal lain lagi yang bukan itu saja ya. Ada desain-desain lain, ada desain peripheral, ada desain segala macam. Yang mana semuanya lagi itu adalah arsitektur sebuah sistem komputer. Sistem komputer apa ya? Pokoknya selama dia ada kayak definisi kita tadi ya, yang input output segala macam, ya itu komputer, udah ya. Ya. Jadi kalau udah ini ya pokoknya ini sistem komputer apapun, bukan itu sistem komputer ya, meskipun nanti kita bisa bilang oh ini ada bedanya ya, nanti pertanyaannya ada itu. Oke ya. Jadi ini adalah issues ya, dulu pakai Intel lah, pakai apa, nah ini gitu ya. Sehingga makanya kita belajar beda-beda. Kalau nggak perlu belajar ilmu ini gitu ya. Nah, sekarang kita misalnya bicara, oke, kita mau mendesain. Yang kita kejar apa? Speed. Oke, baik. The need for speed ya. Kita jadi balapan-balapan. Berarti ada macam-macam caranya. Maka kita harus tahu, sebetulnya gimana caranya sih? Karena komputer kita adalah komputer sinkron, maka kita lakukan increase clock speed. Nah, sekarang clock speed itu berapa ya? Kalau prosesor desktop sekarang rata-rata berapa giga sih ininya? Clock-nya? Yang punya Anda aja berapa giga hertz? Kalau punya aku ini 3,9 GHz. 3,9 ya, 3,9. Iya. Yang lain coba berapa kira-kira? 3, itu clock komputer ya? Clock chip komputernya ya? Iya, Pak. Prosesornya sekitar gitu. Berapa? Yang Iya, lain sekitar. siapa? Yang lain berapa? Coba lihat komputernya Panji. 3 ke atas, Pak. 3 ke atas. Ya. Ini saya nggak tahu bacanya Lia, Yuni atau Astuti. Saya Lia, Pak. Lia, berapa komputernya, kecepatan prosesornya? 3 ke atas juga, Pak. 3 ke atas juga ya. Nah, saya mau tanya nih sekarang ke yang lain juga ya. Ini kalau ini frekuensi yang digunakan untuk 4G itu berapa gigahertz ya? 4G. Ada yang tahu? Dunia telekomunikasi. Kalau kan yang biasa tuh 900 MHz gitu kan ya. Terus frekuensi itu 2G lah ya. 3G berapa? 4G yang izin dari pemerintah ya. Itu kan kita izin ini kan pakai frekuensi. Berapa? Ada yang tahu? 3G, 4G, 5G ya, itu ya 108 MHz, berarti 1,8 giga ya kan ya. Ada ya. Itu yang apa itu? 3G, 4G sama. 4G ya, 4G 1,8 GHz. Bayangin, komunikasi aja 1,8 GHz, prosesor Anda 3 GHz. Berarti prosesor Anda pemancar dong. Bayangin nggak? Kebayang nggak? Pemancar itu kan ya. Prosesor Anda itu secara clock lebih hebat daripada pemancarnya ini. Gimana caranya? Gitu kan ya. Kalau itu dikasih booster, dari clock Anda, komputer Anda bisa ngirim kemana dong? Ya kan ya. Jadi antara komputer ngomong aja pakai prosesornya itu kan ya. Kan udah 3 GHz ya ininya. Jadi jadi kan kita pusing juga. Dulu ya. Dulu clock dari prosesor itu cuma paling banter 4 mega lah, paling banter 4 MHz ya. Jadi masih kecil. Bahkan dulu saya waktu belajar tuh rasanya cuma kilohertz ya clock-nya. Jadi itulah dia sistem komputer dulu lambatnya luar biasa. Tapi dengan bertambahnya speed, maka dia create memory, create heat. Kenapa? Karena setiap clock itu ada setiap di transisi dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 itu dia produce heat ya. Dari segi desain rangkaiannya. Baik itu tadinya kalau kita buat rangkaian dulu kalau transistor levelnya yang analog ya, terus MOS
CMOS segala macam itu transisi, itu perubahan transisi itu produce heat. Sehingga kalau semakin tinggi clock-nya, semakin banyak energi yang kebakar gitu ya. Berarti akibatnya apa? Semakin habis ininya juga, baterainya. Jadi kalau mau tadi ya kita slow down kan komputer kita. Jadi kalau orang dulu-dulu malah dikecengin pakai turbo gitu kan ya. Zaman saya dulu komputer itu ada turbo, prosesornya itu ya clock ini naikin overclock kayak gitu ya. Kalau sekarang kita malah jangan gitu, kalau bisa slowing down deh. Kalau bisa kalau sekarang istilahnya chillax. Chill. Di komputer kita pencetan chill gitu ya. Komputernya relax dong. Nah, chill ya. Jadi bukan malah ngebut, malah lambat. Ya, biar dia nggak terlalu panas. Nah, itu salah satu caranya. Ada lagi arsitektur yang beda. Nah, ini saya belum ada nih arsitekturnya. Nah, ini misalnya different arsitektur. Nah, ini ada lagi yang belum. Saya tambahin lagi di bawahnya nih. Bentar ya. Sorry. Clustering. Tapi ada segala masalah. Ada satu lagi namanya asynchronous. Nah, asynchronous arsitektur ya. Nah, dulu disertasi saya adalah komputer asinkron gitu ya. Dia bisa cepat, tapi desainnya setengah mati, luar biasa. Sekarang sistem yang sekarang ada itu sinkron semua, ya. Karena itu digunakan untuk mengurangi state space dan lebih predictable. Kalau asinkron itu agak susah, ya nggak bisa ini. Tapi dia punya potensial lebih ngebut karena nggak harus sama-sama. Jadi kita bicara tentang asinkron vs sinkron. Yang kedua adalah kalau mau speed berarti kita bisa increase word size untuk memprosesnya. Jadi kalau dulu kita bisa misalnya ya kalau awal-awal dulu prosesor itu 4 bit. 4 bit. Saya belajar prosesor dulu 4 bit belajar prosesornya. Belajar membuat prosesor 4 bit gitu. 4 bit lambat banget. Kemudian naik jadi 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, 128 bit dan seterusnya. Sehingga kalau kita ingin mempercepat prosesnya, sebenarnya word size itu bisa menambahkan performance. Tapi apa drawback-nya? Nah, berarti juga kalau untuk kalkulasi yang rendah, ngapain juga kita punya 128 bit kalau data yang diproses kecil-kecil gitu ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kalau data prosesnya mungkin data IoT yang mungkin hanya 0 and 1, ngapain juga pakai prosesor yang besar ya. 8 bit aja cukup, kenapa kita harus pakai 128? Kalau kita bicara tentang game konsol, ya oke, 128 gitu ya. Berarti itu ya. Terus bisa juga kalau gitu kita tambahkan core-nya ya, tambahkan otaknya, processing core. Tapi gimana menschedule-kannya, membagi tugas antara core-nya, antara otaknya. Parallel processing kita buat kerjaannya banyak, clustering ya segala macam gitu. Atau kita buat special arsitektur seperti misalnya GPU. GPU itu gimana arsitekturnya, nanti coba kita lihat ya arsitektur GPU itu kayak gimana. Atau asinkron itu punya potensi luar biasa, lebih kencang karena tidak harus nunggu yang satu selesai dulu. Kalau clock itu nunggu satu selesai dulu ya, karena according to bit rate, detak. Maka clock itu akan ditentukan oleh yang paling lambat ya. Jadi kita nunggu yang paling lambat siapa? Ya udah, kita ngikutin yang paling lambat. Yang paling cepat ya dia nggak bisa apa-apa kan nunggu clock-nya belum selesai. Kalau clock-nya kecepatan yang paling lambat nggak selesai acak adut, berarti dia berdasarkan harus common ya yang paling lambat. Jadi yang paling lambat itulah menyebabkan semuanya menjadi lambat ya. Jadi sebagai contoh ada banyak. Nah itulah sebabnya kita punya banyak pilihan arsitektur ya. Nah, kalau baterai, nah gimana? Sekarang orang-orang biasanya kalau yang diajarin desain, bagaimana kita ngebut? Bagaimana ini? Bagaimana kita paralelkan? Bagaimana kalau desain baterai bypass? Ada ide untuk ini ya selain ngurangin clock tadi ya. Kita didesain jadi ini kayak gini ya, balapan mobil lari kencang-kencangan. Sekarang kita balapan mobil lambat-lambatan. Nah, ini yang lambat-lambatan apa? Naik sepeda. Ada tuh kan ya lomba naik sepeda lambat-lambatan kan ada ya nih. Tapi nggak boleh turun kakinya. Teng, teng, paling maju paling lambat-lambatan tuh. Ada tuh. Teng, 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 teng. Yang sampai finish duluan kalah. Yang paling lambat yang menang malah. Ya. Berarti dia harus bisa berdiri lama, ngapain maju lagi, lama goyang-goyang maju gitu ya. Ada ide untuk gimana caranya? Ayo. Pusing kan ya? Itulah hebatnya Qualcomm. Qualcomm itu ya, dari satu baterai di sini, dia itu baterai ini tuh nggak disebar langsung mana-mana. Dia bagi menjadi, saya lupa ada berapa belas. Ada berapa belas lah, mungkin 19 gitu ya. Beda-beda tuh pemanfaatannya. Kalau untuk layar dia pakai yang sini.
Kalau yang untuk prosesor yang ini. Kalau yang untuk memori yang ini. Sehingga apa? Dia itu di fine tuning, ya itu diperiksa satu-satu ya. Sehingga ada 19 jenis itu. Kenapa? Karena ingin ngirit baterai ya. Yang paling banyak ngabisin baterai kan layar ya satu ya. GPS satu juga ini kalau nggak perlu GPS-nya matiin gitu kan ya. Kenapa? Panas segala macam. Kenapa kok bisa panas ya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah strategi gimana kita memperpanjang lifetime dari baterainya. Ya. Performance baterai lah. Beda lagi. Nah, berarti arsitekturnya harus kita buat beda. Ya. Nah, sekarang ini PR untuk Anda. Sebenarnya apa sih bedanya microprocessor dengan microcontroller? Nah ini PR. Nanti Anda jawab singkat-singkat aja, nggak usah keyword-keywordnya apa. Jadi contohnya apa sih bedanya? Misalnya ini karena orang-orang microprocessor, Intel segala macam, microcontroller, Arduino segala macam. Bedanya apa sih gitu ya? Kan bisa dipakai untuk dua-duanya. Bedanya apa? Nah ini PR untuk Anda ya. Nanti saya minta minggu depan ya Anda buat singkat aja. Nggak usah hebat-hebat aja, tapi Anda ingin tahu ya. Dan itu ngarang dengan cara Anda sendiri ya. Jawabannya jangan copy and paste dari Wikipedia atau apa gitu ya. Tapi Anda pahami apa sih bedanya ya. Nah, terus yang kedua, prosesornya Sony PlayStation 5 itu apa sih? Terus apa hebatnya? Ya. Kenapa dia nggak bisa pakai yang Intel i7 aja atau apa gitu ya? Nah, berarti apa? Anda harus baca-baca. Nah, ini kan berarti apa? Tugasnya Anda baca-baca ya. Summary-kan di dalam satu inilah ya file doc ya, nanti saya minta PDF, nanti saya minta Anda upload ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ini PR-nya ini aja dulu. Ada pertanyaan dulu. Nah, karena ini ya, saya masih belum tahu yang kondisi ke depannya kayak apa nih. Saya masih ngarang kuliahnya ya, karena ini kedua kalinya saya ngajar kuliah ini. Yang pertama dulu saya cuma setengahnya juga, diteruskan oleh Mas Ardianto. Ardianto sekarang lagi menyelesaikan beresin S3-nya gitu ya. Jadi sekarang saya ambil alih lagi ini, sebelumnya oleh Pak Kus Prianto. Jadi saya nanti akan coba ini nge-revamp dulu ya. Karena kuliahnya Anda latar belakangnya beda-beda, jadi kita kasih foundation yang sama dulu, baru nanti kita ke advance-nya gitu ya. Advance-nya gitu. Nah, kemungkinan kita akan banyak nyoba pakai GCC ya. Jadi nanti kita lihat GCC bagaimana kita mengimplementasikan ini itu gitu ya. Kita pakai GCC dengan sangat terpaksa. Jadi nanti Anda install ya GCC di komputer Anda. Di sini yang pakai Linux siapa? Yang pakai atau gini, kebalik. Yang pakai Windows siapa? Pakai Windows. Saya, Pak. Oke. Nah, kalau gitu yang pakai Windows ya pasang yang WSL-nya ya. Ada ya? Udah pernah pakai WSL ya? Windows Subsystem ya pakai WSL. Jadi pakai WSL, oke. Nanti pasang supaya mudah gampang pakai GCC-nya gitu ya. Kenapa kita pakai GCC itu karena kalau ngajarin itu environment-nya beda-beda, itu susah. Beda-beda. Jadi kita bilang wah susah. Nah, repotnya kalau programming secara umum bisa pakai Google Colab. Saya udah menemukan solusinya Google Colab. Jadi kalau dulu saya ngajarin mahasiswa, 20 mahasiswa itu 20 masalah. Karena ininya beda-beda, yang ini jalan di sana, yang ini enggak, yang ini itu pakai Python pun ya. Wah, itu 20 orang Python instalasi beda-beda. Ada yang pakai Conda, Anaconda, ada yang ini, ada yang APT, ada yang ini. Wah, itu udah pusing banget. Ada yang pakai Windows, ada yang pakai Mac, ada yang Windows-nya beda-beda, ada yang Mac-nya beda, ada yang Linux-nya distro-nya beda-beda. Udah pusing ya. Jadi gitu. Jadi ya sudahlah kita sekarang pakai GCC. Kalau coding biasa udah gampang ya. Yang ini belum kita, agak ada hardware-nya sedikit. Terus yang kedua ada lagi tadi ya GCC nanti mulai install ya Anda paling nggak supaya kita bisa sama-sama. Yang kedua kita tuh belum punya platform untuk eksplorasi hardware ya. Jadi saya kalau dulu tuh saya punya environment, sekarang nggak punya karena udah lama nggak main itu, environment untuk ngoprek ya. Jadi makanya tadi HDL ya, HDL bisa saya mainkan di HDL sehingga kita bisa ngelihat apa sih kalau arsitekturnya beda-beda itu pakai apa gitu. Yang ketiga, nah karena ini nanti saya juga akan mengimplementasikannya ini, kalau nggak ada hardware tuh susah kita, karena kuliahnya kayak gini susah juga hardware ya. Berarti kita agak abstrak sedikit ya, abstraksi sedikit naik level ke atas, maka kita akan membuat modul-modul ya, yang assuming kita buatnya hardware, tapi sebenarnya software tuh kita buat.
maka nanti saya akan coba caranya adalah kita mencoba berkomunikasi antar modul ini ya dengan secara komunikasi secara protokol. Jadi saya ngarahin Anda sebenarnya ke arsitekturnya agak sedikit asinkron ya, dan kemudian kita membuat modul-modulnya ini berkomunikasi lewat, kita sebutnya nanti lewat channel. Nah, itulah sebabnya nanti kita coba pakai Golang ya. Sebenarnya ada pakai language lain lagi yang sekarang, kalau dulu modern-modern lain belum bisa. Sekarang ada pakai Golang udah mulai enak, pakai Elixir mulai enak, nggak apa-apa. Nanti kita lihat belajar kalau Anda udah pada bisa C tadi ya, ke Golang itu dengan C itu cepet banget tuh. Ya, ke Golang ke C. Enak. Kenapa saya seneng Golang? Karena latar belakang saya hardware assembly C gitu kan ya. Jadi kalau bagi Anda C, ke Golang itu natural lah, nggak perlu belajar lagi gitu, hanya sedikit-sedikit yang perlu belajar. Jadi nanti selain GCC, nanti Anda perlu lihat juga Golang ya, tapi Golang nggak dalam waktu dekat ini. Ada pertanyaan? Silahkan untuk kuliah ini. Nah, nantinya penilaian di akhir kuliah itu nanti saya minta Anda membuat semacam project atau semacam makalah ya, yang based on project. Jadi nanti kita akan buat project-projectan gitu ya, yang malah projectan ini masing-masing ya buat sendiri-sendiri, nggak terlalu susah project-projectannya. Namanya juga proyek kelas, bukan tesis ya. Jadi ini harus yang bisa selesai work-nya itu paling banter 2 minggu lah ya, kerja kerasnya 2 minggu. Jadi workload-nya 2 minggu lah harusnya udah bisa selesai. Ya, ya itu tujuannya ya. Tapi nanti kita lihat seberapa besar. Ya, nanti tujuannya itu. Jadi nanti dinilai seperti itu. Nah di tengah-tengah nanti ada quiz, ada apa. Itu semuanya tidak ada nilainya tapi harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjain saya nggak mau nilai hasil akhirnya gitu. Kira-kira gitu. Jadi ada hal yang wajib dilakukan. Kenapa? Ya supaya pernah aja. Jadi Anda lakukan, akuan aja jebret. Toh nggak dinilai, nggak akan salah, nggak ada apaan ya. Jadi kalau nggak bisa, jalanin aja jebret-jebret. Wah error, Pak nggak bisa Pak, error. Ya nggak apa-apa. Paling nggak udah pernah nyobain. Hasilnya gimana? Error Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, memang error. Ya sudah, gitu ya kan nggak apa-apa. Tapi kalau pernah ditanya, udah pernah gini? Udah pernah Pak. Gitu. Udah punya experience-nya sudah melakukan itu. Oke ya. Berikutnya lagi, nanti yang harus mungkin Anda pasang nih, saya nggak tahu juga seberapa banyak, itu adalah hex editor. Editor-editor kita kan teks ya biasanya. Nah, kita harus ini juga untuk melihat hex editor. Hex editor itu file editor ya, editor yang bisa buka berkas biner. Ya karena nanti kita mau lihat berkas binernya, efeknya apa. Karena sebenarnya kita pengen pure hardware ya, tapi nggak bisa. Jadi kita gabungan hardware dan software. Jadi kita lihat hardware. Jadi sebenarnya agak sedikit hardware software co-design ya, hardware-nya gini, software-nya gini, nanti gimana nih hardware-nya gini ya, datanya di sini kirim ke sana gimana gitu ya. Berikutnya lagi, nah nanti saya akan cerita landasan teorinya agak sedikit nyebrang-nyebrang ke protokol segala macam yang mana bacaannya agak berat ya, tapi nggak apa-apa karena itu hanya sebagai konseptual aja ya. Nanti agak berat, ada paper-paper yang agak berat, klasikal. Dan kalau Anda bacanya sekali, memang dugaan saya nggak akan ngerti ya. Jadi harus bolak-balik makalahnya. Tapi paling nggak Anda tahu, oh iya ini alasannya seperti itu. Ada beberapa desain yang menurut saya secara arsitektur tuh keren amat gitu ya. Keren amat, tetapi secara implementasi masih susah. Kayak tadi yang asinkron itu, wah secara idenya luar biasa idenya. Konsepnya jelas, tapi pas kita desain susah ya. Jadi kita bicara tentang state space segala macam, state machine segala macam gitu ya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Hari ini kita nggak akan panjang sih, cuma itu aja. Nah, oh iya satu lagi. Nah, satu lagi adalah ini, setor muka. Nah, jadi gini, nanti absensi. Nah, nanti absensi sebentar ya, saya minta Anda untuk store muka Anda. Jadi gini nih, start. Saya buat pakai Google Drive dulu. Drive google.com ya. Nanti saya taruh juga linknya, tapi ini Anda buat dulu ini ya. Jadi nanti Anda ambil foto Anda, foto selfie Anda ya kayak sekarang ini gitu ya. Ntar saya tambahin absensi, saya create directory lagi, new folder ini rccom 2021, create. Nanti saya minta Anda setor muka Anda ya. Get link, anybody with the link, restricted, anyone with the link can edit. Copy link. Nah, saya mau kasih ke Anda.
Ini saya kasihnya di sini. Gitu ya. Itu. Ya. Itu setor muka. Nah, dengan nama filenya itu ya, nanti nim nama .jpeg misalnya gitu ya. Yang penting nim nama JPEG. Jadi Anda take selfie. Nah, nantinya setiap minggu Anda absen lewat sini, ada satu lagi ya. Nanti Anda lewat ini. Nah, nanti lewat itu ya. Nanti sini sambil contohkan dulu, mungkin bisa nggak ya? Sebentar saya share. Sebentar ya, saya contohkan, saya share layar saya. Jadi nanti kalau Anda absen tuh kayak gini, ada macam-macam ya, sayang belum ada apps-nya. Jadi kayak gini, nanti di itu ya, ini kebetulan ya, misalnya saya foto open pakai kamera, bisa pakai handphone, bisa pakai komputer, bisa capture, ini saya allow, capture foto. Ini karena saya lagi ini pakai foto ya tadi ya. Tar kalau gitu saya stop dulu ininya. Ini stop video saya supaya bisa dipakai di situ ya, di kamera itu, share screen lagi. Ya, conversion kamera, capture foto. Nah, ini saya di foto udah ya. Di foto seperti itu, terus saya upload dan ini nanti pilihan kelasnya ada macam-macam. Nah, nanti ada satunya itu adalah arsitektur komputer, kalau ini kelas yang lain ya, BICC 21. Terus upload, di-upload ya. Nah, nanti di bawahnya ini ada tuh. Ini nama saya terdaftarnya sebagai Bung BR. Recognition ID-nya 100%. Absensinya tanggal sekian. Saya nggak pakai masker, kalau pakai masker di sini maskernya true. Jadi ini sebetulnya adalah AI, ini face recognition yang ada di perusahaan saya ini untuk melakukan ini. Jadi nanti ada absensinya kayak gini, ya. Benar-benar store muka gitu. Jadi kalau benerannya nanti store muka. Bisa pakai handphone juga nih, ya. Ada pertanyaan? Tapi yang pertama sekarang store muka dulu supaya bisa di ini dulu ya, di training dulu ya. Diambil dulu data Anda, ya. Jadi nanti Anda. Nah, kalau bisa fotonya kalau pas lagi ini ya store muka ini, kalau bisa ya yang latar belakangnya di dinding aja ya, di dinding. Anda selfie foto dengan dinding udah nggak apa-apa. Ya, supaya ini ya supaya nggak ada apa-apa di belakangnya. Jadi biasa aja. Kalau dulu wah malah kita harus minta video gini supaya kita ini ya gitu ya. Kalau sekarang nggak gini. Ya bahkan dulu yang pakai kacamata harus buka dulu kacamatanya. Kalau sekarang nggak, udah bisa pakai gitu. Ya udah pakai bagus. Jadi kalau dulu ya saya pakai foto gini aja, udah. Nah, yang penting itunya, yang penting cerah itu ya. Terus nanti saya pakai masker, itu dia bisa deteksi, oh, ini Pak Budi masker gitu. Pakai helm pernah saya coba, pernah juga bisa. Bisa ngasih deteksi di Pak Budi gitu ya. Tapi dia nggak bilang pakai helm gitu, cuma dia bilang Pak Budi gitu ya. Meskipun dia bilang, saya nggak yakin 100%, 85% nih Budi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Izin nanya Pak, Yes. berarti ini absensinya per hari ini ya mulainya ya? Jangan, karena hari ini Anda store muka dulu. Itu untuk minggu depan. Absensi minggu depan. Karena sekarang Anda harus store muka dulu, nanti kita generate dulu database-nya dulu, masih dalam database. Ya. Oke. Jadi hari ini belum ada absensi itu. Ya. Oke Pak, makasih. Hari ini nanti saya screenshot aja nih layar kita ini. Coba Edi bisa masukin, nyalain kameranya nggak? Kalau bisa kita screenshot aja. Nah, oke, yuk kita screenshot aja nih absensi dulu nih. Yuk kita, mana tadi aplikasi dashboard saya stop dulu. Dan oke, sekarang saya mau, oke ya. Nah, kita sekarang, saya ambil foto dulu ya. Kalau saya biasanya gini, pas di potret itu ya, kita bilang ketawa, terus A-nya ditahan. Jadi ketawa gitu ya, banyak ya. 1, 2, 3. Ketawa. Dah, ya. Dan nanti saya upload ya fotonya ke kelas ya. Nah, berikutnya lagi ini media komunikasi ya. Media komunikasi kita kan sementara ini pakai di itu ya, pakai di Edunext ya. Tapi saya biasanya
semuanya ini nanti pakai komunikasi lebih baik pakai Telegram. Saya lebih senang pakai Telegram. Kenapa? Karena lebih mudah saya akses pakai komputer. Telegram. Kalau WhatsApp tuh kalau handphone saya mati dia nggak bisa akses kan ya. Jadi saya pakai Telegram aja. Sekali saya install ya udah saya mainnya di komputer terus Telegram gitu. Ya. Terus untuk pengumpulan tugas nanti saya pakai Google Drive aja ya biar gampang ya. Nanti Anda upload ke Google Drive, nanti satu Google Drive kita share rame-rame ya. Tidak tugas 1, tugas 2 dimasukkan situ. Sebenarnya nanti saya akan coba juga, ini karena saya belum familiar dengan EduNext saja gitu ya. Jadi dengan EduNext nanti kita pilih mana yang lebih mudah bagi kita ya, mau pakai EduNext kah atau pakai Google Drive. Sama aja sih ya, yang penting tugas terkumpul ya. Apalagi oh iya sebentar, kalau di sini kan akademik juga udah nyala sebetulnya kan ya. Belum saya ini kan ya, belum saya apa? Kuliahnya mana kuliah? Biasanya di sini juga bisa di absennya bisa di ini kan ya. Aplikasi mana nih? Menu, kelas, kehadiran, daftar hadir, arsikom, aksi. Bentar ya. Mana kok saya tidak ada menu. Oke, menu kelas. Daftar kelas. Arsitektur aksi. Mana ya kok di 6 ini, bentar ya, saya lihat 6 terus 6 mana ya, kelas kan harusnya di kelas ya. Dulu ada ini ngaktifkan kehadiran di kelas di mana nih? Ada biasanya ada ya kelasnya itu ya. Nilai rapid kelas. Dulu di kelas itu kan ada ya mengaktifkan kehadiran di sini. Yang di EduNext, Pak. Sekarang pindah ke EduNext ya, nggak di sini lagi ya, di akademik ya. Ntar kalau dia. Iya, EduNext kayaknya, Pak. Ntar Chrome saya mah. EduNext kita lihat di EduNext. Advanced Computer Architecture. Terus ngaktifin kehadiran nih gimana? Edit mode. Oh. Nggak ada ini ya. Daftar hadir, My Courses, Advanced Computer, View Course. Presences coba. Presences. Action. Open. Get presence-nya from 6 dia bilang. Dia ngambilnya dari 6 juga. And 6 get presence from 6. Jadi kayaknya mesti harus ngambil dari itu juga sih, dari akademik, dari akademik ITB ACD. Jadi nanti Anda ke sana. Tapi nggak apa-apa, nanti bagi saya nggak terlalu penting sih ya daftar kehadiran bagi saya. Cuma ya itu tadi lebih baik Anda ngisi dulu ya supaya jangan nanti diblokir oleh sistem ya. Saya mah nggak penting ya. Oke, jadi nanti di sini harus ada juga ya. Jadwal kuliah. EduNext. Teng, nggak ada nih ya. Nggak ada di. Oke, nggak apa-apa. Yang dikumpulkan di G-Drive foto selfie aja Pak. Ya, foto selfie. Hanya foto selfie muka. Ini aja. Segini aja nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? PR Anda tadi cuma itu, apa lagi ya? Belum ada ya? Iya. Nah, ada pertanyaan sedikit, kalau enggak saya mau cerita sedikit di luar ini sedikit ya. Oke ya, sambil ini kalau ada pertanyaan enggak ada ya? Saya sebentar. Enggak ada pertanyaan, saya mau cerita dulu. Kalau enggak ada, saya ceritanya agak beda lagi nih. Enggak ada.
Jadi kalau nggak ada saya cerita sedikit. Nah, sekarang waktunya Sanda santai. Mau matiin kamera juga boleh sekarang. Ya, saya cerita dulu lagi ya, tapi ceritanya ini cerita tentang latar belakang saya. Jadi sebetulnya gini, kan ini hanya untuk cerita-cerita aja. Jadi ini di luar kuliah ini. Ceritanya begini, Anda biasanya kalau kuliah itu menurut saya, ini saya stop dulu aja, kelasnya udah kan record. Ini recordnya saya stop dulu ya di sini. Stop dulu. Stop share, recordnya saya stop.